kita di IPB gitu. Jadi dulu kan IPB namanya Institut Pertanian Bogor gak sih? Betul. Nah, Institut Pertanian Bogor. Karena ada kata pertanian di dalamnya, makanya banyak dari orang tua siswa SMA yang mungkin gak mau kuliahin anaknya ke Institut Pertanian Bogor Iya. karena followersnya sedikit. Terus udah sedikit di private. Iya, Di betul. private foto dari agak kurang Instagramnya itu nggak ada lagi Iya, gitu. betul. Jadi nggak, bagaimana orang tahu. Setuju atau nggak setuju sih, Bang? Mungkin bisa beli followers ya. Enggak dong. Jadi jangan sampai beli followers. Jadi pasti kalau misalnya kita mau memulai sesuatu, melawan dari diri sendiri sih menurutku ya. Karena pasti ada rasa-rasa untuk berhenti buat memperjuangkan apa yang sudah dimulai. Kalau bisa gak bentuk personal branding ya yang bener aja. Rugi dong. Nanti kan susah. Selamat datang di Sokap, Sobat Perikanan Tangkap. Sokap kali ini dengan tajuk yang spesial nih, edisi personal branding. Kita akan membahas topik yang sangat hangat dan menarik yang perlu diketahui oleh kamu semua, mahasiswa PSP atau yang ingin bergabung di Departemen PSP. Dan tentunya pada hari ini, aku Mario Berkardo gak bakal sendiri. Kita akan membahas topik ini dengan sosok yang inspirational dan motivational. Dan tentu kita akan membahas dengan narasumber kita pada hari ini, Bang Agung Budi Pratama. Beliau merupakan mahasiswa Departemen PSP Angkatan 56. Beliau juga merupakan penerima beasiswa dari Jarum Foundation tahun 2021. Beliau juga sedang menempuh program beasiswa Sinergi. Dan yang paling sangat luar biasa, beliau menempuh dan menjalankan prestasi gemilangnya sebagai Duta IPB Batch 7, mewakili Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Halo Bang Agung, gimana kabarnya? Halo Mario, halo semuanya. Alhamdulillah untuk kabarnya baik, sehat. Gimana Mario sendiri? Kabarnya baik Bang, karena excited buat demenin Abang di Sokap pada hari ini Bang. Oke, siap. Oke, jadi hari ini kita mau bahas tentang topik yang menarik nih Bang, soal personal branding. Oh, soal personal branding berarti ya? Iya Bang, dan karena dari Mario sendiri udah ngelihat Bang Agung tuh punya personal branding yang kuat, jadi kayak mungkin teman-teman gak sabar ya buat menelaah dan lebih tahu perjalanan seorang Bang Agung sendiri untuk menciptakan atau membuat dan membentuk personal brandingnya selama di IPB University. Oke, udah siap Bang? Oke, boleh, udah siap. Oke, pertanyaan pertama yang paling dasar dulu ya Bang ya? Boleh. Kira-kira menurut Bang Agung sendiri itu apa sih personal branding Bang? Oke, disclaimer dulu ya buat teman-teman semua. Jadi di sini berdasarkan pengalaman aku aja. Jadi nanti kalau misalnya bisa ditarik atau mungkin ada yang sama tentang pengalamannya atau apa, bisa dikembangkan sendiri kayak gitu. Jadi menurut aku sendiri personal branding kan terdiri dari dua kata nih. Yang pertama personal sama branding. Jadi personal itu bisa diartikan sebagai diri kita sendiri, personal ya. Sedangkan branding biasanya itu jatuh ke merek-merek atau brand gitu, buat mereka mempertahankan brandnya atau mungkin meningkatkan brandnya buat dikenal sama orang banyak. Nah kayak gitu. Jadi kalau digabungkan, kalau intinya dari aku pribadi, pendapatku, personal branding adalah bagaimana caranya kita untuk bisa dikenal sama orang lain sebagai apa kayak gitu. Jadi pandangan seperti misal contoh Mario nih mandang aku gimana. Nah itu berarti personal branding yang aku punya kayak gitu. Oke, menarik ya. Iya. Berarti cara sudut pandang seseorang untuk menilai orang lain Iya, seperti kayak itu. gitu. Dan biasanya branding tuh istilah dengan merek atau nama ya Bang? Iya benar. Misal kayak apa ya? Misal kita ambil contoh IPB lah, IPB kan kita di IPB gitu. Jadi dulu kan IPB namanya Institut Pertanian Bogor gak sih? Betul. Nah, Institut Pertanian Bogor. Karena ada kata pertanian di dalamnya, makanya banyak dari orang tua siswa SMA yang mungkin gak mau kuliahin anaknya ke Institut Pertanian Bogor. Iya. Karena mungkin mikirnya Institut Pertanian Bogor ini terkait tentang pertanian doang. Iya, bakal jadi petani gitu Betul, malah. pertanian toh. Nah, sedangkan IPB kan nggak sekecil itu lingkupnya. Betul. Jadi banyak tentang ada ekonomi, terus juga bisnis, kan ada SB, kemudian kedokteran hewan dan lain sebagainya. Makanya IPB itu nge-branding jadi sekarang kan IPB University. Iya, betul banget Bang. Gitu. Dan dari itu juga kita tahu dari 2019 itu IPB memang sudah menggerakkan kalau misalnya kita akan membuat sebuah perubahan, Iya, benar. branding. Branding. Dan itu juga sangat cocok nih dengan topik kita personal branding. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bang yang gak kalah Iya. menarik. Kira-kira kenapa sih personal branding itu penting menurut Bang Agung sendiri? Oke, kenapa penting ya? Jadi menurut aku sih sendiri setelah lulus ya, setelah mungkin sudah menempuh pendidikan 4 tahun di IPB untuk jurusan dari teknologi pemanfaatan teknologi dan manajemen perikanan tangkap ya, Iya. atau PSP. Jadi
yang aku tahu personal branding itu penting karena nanti kita akan dikenal di luar itu sebagai apa yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin akan mempermudah kita untuk mencari kerja kayak gitu. Karena kan biasanya orang-orang tuh melihat dari background dari apa yang kita lakukan, apa yang Oke. sudah kita buat kayak gitu. Betul. Nah, biasanya mereka dari HRD melihat dari mungkin dari sosmed kayak gitu. Kemudian dari track record kita seperti apa yang kita kerjakan waktu kita kuliah. Jadi nanti akan mempermudah kita atau bisa dipercaya kayak gitu. Betul. Karena misal nih Mario mungkin suka editing ya? Iya, suka. Suka juga editing. Nah, mungkin dari Mario sendiri kalau misalnya dikembangkan lebih dalam lagi, kemudian juga lebih memperluas terkait informasi tentang minat yang Mario miliki di Instagram atau mungkin di TikTok kayak gitu. Nanti misal kalau melamar kerja ya. Nah, nanti bakal ketahuan kalau Mario ini sosoknya adalah video editor kayak gitu. Oke. Jadi personal brandingnya itu keluar. Oke. Nah, nanti dari HRD-nya atau yang akan merekrut akan menilai secara tidak langsung melalui karya-karyanya kayak gitu. Oke, sebagai portofolio lah Betul Kak, itu. istilahnya Bang. Oke, menarik sih, berarti ya ibaratnya prospeknya luas ya Bang. Luas banget. Berkepanjangan kayak ibaratnya teman-teman itu membentuk atau menciptakan personal branding ya Iya. sebagai track record. Betul itu. Oke, terus pertanyaan selanjutnya nih Bang, Mm-mm. kan banyak ya orang-orang yang masih belum aware dengan Iya, personal branding. Nah misalnya nih buat teman-teman semua yang lagi nonton, kira-kira gimana sih peran atau tips and trick menurut Bang Agung sendiri untuk bisa memulai dan menciptakan personal brandingnya sendiri? Oke, biasanya ya kalau mungkin teman-teman atau mungkin dari Mario sendiri ya punya teman atau punya kerabat gitu, punya Instagram pasti ya. Punya dong. Nah, biasanya tuh orang-orang kayak mungkin mohon maaf ya buat teman-teman di luar sana yang kayak followersnya sedikit, terus sudah sedikit di private. Iya, Jadi di betul. private foto dari agak kurang Instagramnya itu nggak ada lagi Iya, gitu. betul. Jadi nggak bagaimana orang tahu tentang diri kalian kayak Iya, gitu. betul. Kalau misalnya ditutup secara bener-bener ditutup kayak gitu. Sedangkan mungkin dari teman-teman punya kelebihan, misal punya kelebihan seperti di bidang minat ataupun passion, punya terkait apa ya, bisa Seni bermain juga seni bisa. bisa juga. Nah, teman-teman bisa kembangkan, bisa bukan jatuhnya pamer ya, tapi Iya. lebih kepada kalian menunjukkan apa yang kalian miliki kayak gitu. Jadi menurut aku ada beberapa langkah nih Mario. Yang pertama adalah kenali kelebihan sama kekurangan. Karena kalau misalnya teman-teman tahu kelebihannya, teman-teman bisa improve, bisa lebih asah lagi tentang kelebihan yang dimiliki. Bisa saja jadi dari prestasi satu, kemudian yang kedua bisa dari passion, dari tiga dari bakat yang dimiliki, atau enggak dari tujuan yang akan dicapai kayak gitu. Nah, kemudian untuk kekurangan semaksimal mungkin ditutup kayak gitu. Jadi nggak ada celah kayak Oke. gitu. Jadi setelah kita tahu kelebihan sama kekurangan, kelebihannya kita asah lagi, kemudian kekurangannya kita tutup. Selanjutnya setelah kelebihannya udah ditahu nih dari teman-teman, udah ketahuan untuk kelebihan yang dimiliki, asah, dan selanjutnya tunjukkan kepada orang-orang atau enggak beri kebermanfaatan buat orang lain. Misal kayak tadi Mario kan video editor atau mungkin desain grafis kayak gitu. Bukalah jasa untuk seperti sekarang kan ngebantu dari departemen PSP kayak Betul. gitu di bagian humas. Ya. Nah, nanti dari situ akan terkenal bahwa Mario dan teman-teman ini adalah bagian humas yang mengerjakan tentang hal ini. Nah, dari relasi-relasi itulah nanti muncullah secara perlahan naik untuk personal brandingnya untuk masing-masing dari teman-teman kayak gitu. Oke, wow, menarik banget nih tips dari Bang Agung sendiri. Yang penting tuh teman-teman tuh harus kenali diri sendiri. Betul. Dan tadi tuh yang paling penting tuh Bang, yang paling menarik juga kalau misalnya teman-teman tuh nggak aware sama personal brandingnya, ada misalnya kita ambil contoh yang Instagram tadi tuh. Benar. Misalnya teman-teman itu nggak posting apapun, Iya. kemudian privacy, teman-teman tuh nggak kayak ibaratnya nggak kasih sebuah exposure tentang diri Iya, teman-teman. betul. Padahal kita punya citra dan keunikan sendiri kan ya Bang ya. Nah, iya benar. Tapi kalau berbicara soal citra nih, Mar, ada namanya pencitraan. Iya, betul, Nah, iya betul. kan? Menarik nih. Pencitraan. Nah, personal branding dengan pencitraan menurutku itu hampir sama sebetulnya. Oke. Tapi dalam artian, dalam lingkup juga berbeda. Bisa dikatakan berbeda. Misal kalau personal branding adalah bagaimana cara kita untuk memperlihatkan seseorang atau mungkin orang lain tentang diri kita sehingga kita dikenal dengan orang lain tersebut. Iya kan, benar. betul. Sedangkan pencitraan hampir sama. Tapi bedanya adalah pada keaslian atau kemurnian dari karakter diri kita gitu. Jadi kalau misalnya pencitraan, mungkin Mario misalnya nggak suka buat
main alat musik misalnya, nggak usah main alat musik. Tapi karena pengen ditahu buat bisa alat musik. Nah, makanya di personal branding kan buat main alat musik, padahal sebenarnya karakter aslinya bukan seperti itu. Nah, itu namanya pencitraan. Wannabe gitu ya. Iya, menutup dari karakter asli kita. Jadi kalau misalnya personal branding adalah bagaimana diri kita yang setulusnya seperti apa, sedangkan untuk pencitraan tadi kita mau membodohi publik kayak gitu ya, kayak membohongi padahal kita sebenarnya enggak pada bidang itu atau kita minati kayak gitu. Oke, tidak sesuai passion ya Bang. Betul. Dan juga yang mungkin menarik nih Bang, tadi ada menyinggung soal masalah followers. Iya. Nah, sebenarnya ini paling menarik nih ya teman-teman. Banyak kaum kita ya, generasi muda atau mungkin teman-teman yang sedang mengolah dan membina personal brandingnya itu ngerasa yang namanya insecure Bang. Nah, insecure-nya itu karena ngerasa kalau misalnya mau menciptakan personal branding itu harus punya prestasi yang banyak, bakat yang banyak, atau bahkan followers yang banyak. Nah, menurut kira-kira dari tanggapan Bang Agung sendiri tuh setuju atau nggak setuju sih Bang? Mungkin bisa beli followers ya. Enggak. Jadi jangan sampai beli followers. Jadi personal branding bisa dilakuin meskipun mungkin teman-teman belum memiliki banyak followers satu, kemudian juga belum memiliki apa-apa, itu nggak apa-apa sebenarnya, karena kita bisa memulai dari bawah kayak gitu. Jadi mulai kita dari perlahan untuk membangun siapa sebetulnya kita kepada publik kayak gitu, siapa diri kita, apa yang kita punya. Nah, secara perlahan dan konsisten pastinya nanti semua itu akan naik, kayak mulai dari followers, kemudian juga siapa aja yang mengikuti atau dan sebagainya kayak gitu. Itu akan meningkat seiring berjalannya konsistensi kita untuk nge-branding apa yang kita miliki kayak gitu. Tentunya tetap di dalam kurung untuk audiens target kita siapa kayak gitu. Misal mungkin misal ya aku ya kita buat training soal gym misal gitu. Gak mungkin kita target audiensnya adalah orang tua yang di atas umur 50 tahun. Betul. Bisa jadi ya. Bisa jadi, tapi kecil kemungkinan dibandingkan orang-orang yang di bawah 50 tahun atau anak muda, tergantung pasarnya kayak gitu. Sama yang juga harus diperhatiin adalah media yang harus dikembangkan. Mungkin kan banyak sekarang kayak TikTok, ya kan? Ya, ada TikTok Instagram. Kalau di TikTok biasanya dikenal sebagai niche. Kalau kemarin dengar ya, niche. Jadi tiap akun tuh kalau misalnya pengen nge-branding soal akunnya sendiri itu harus punya niche yang masing-masing, ya kan? Betul. Mungkin Mario tahu ini ya, Kavina yang sering HRD itu kan. Betul. Nah, Kavina kan niche-nya terkait kerja, kemudian juga benar. Terkait bagaimana saran-saran buat wawancara, terus juga berkas-berkas juga benar. Nah, itu adalah niche atau personal branding dari Kavina sendiri di media sosialnya kayak gitu. Jadi masing-masing orang perlu untuk tahu untuk keunikan masing-masing, dan juga nggak harus untuk harus banyak dulu followersnya, pengikutnya, enggak. Sebelum memulai, tapi bisa dimulai dari awal kayak gitu, secara perlahan dan konsisten. Kalau misalnya diteruskan jangka panjang pasti akan naik seiring berjalan waktu kayak gitu. Oke, itu dari tips dari dan jawaban Bang Agung sendiri ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Bang, masih seputar soal personal branding nih. Kira-kira pastikan kalau misalnya orang mau menjalankan kehidupan barunya untuk membenahi personal brandingnya nih Bang, pasti ada tantangan tersendiri. Nah, dari Bang Agung, sesuai dengan pengalaman Bang Agung sendiri, kira-kira saat menghadapi tantangan itu apa sih upaya Bang Agung untuk bisa melawan semua tantangannya? Oh, jadi kayak kalau ada tantangan apa yang bagaimana cara menghadapi itu ya? Betul. Iya, jadi pasti kalau misalnya kita mau memulai sesuatu, melawan dari diri sendiri sih menurutku ya, karena pasti ada rasa-rasa untuk berhenti buat memperjuangkan apa yang sudah dimulai. Iya kan? Karena kalau misalnya kalau kita memulai kan mudah tuh, tapi mempertahankan itu sulit, betul-betul sulit. Apalagi konsistensi untuk mempertahankan apa yang kita pengen bangun itu sulit banget. Terus yang kedua, mungkin dari orang lain sih menurutku ya. Karena banyak dari teman-teman kita mungkin gak mau memulai karena yang pertama udah mikirin pendapat orang lain nih. Iya betul. Iya kan? Terlalu overthinking. Iya gitu. Betul. Jadi kayak kita udah mau memulai sesuatu nih, kita memulai karya, tapi kita nggak memulai itu karena kita udah mikirin nih orang lain bakal ini nanti karyanya jelek nih misal contoh, atau enggak ini nggak bagus gitu. Kita udah mikirin hal-hal yang negatif, padahal belum tentu dari orang lain tuh memikirkan itu kan. Mungkin ada beberapa, tapi mungkin nggak semua dari orang-orang itu akan berpikir seperti kayak gitu. Mungkin ada yang mengapresiasi atau mensupport atau mendukung kayak gitu kan.
Jadi menurut aku sendiri sih, Iya. sorry, aku satu yang pertama dari diri kita sendiri, sama yang kedua dari orang lain kayak gitu. Butuh juga ya ibaratnya validasi antara diri sendiri dan juga Iya, orang lain. benar. Karena kalau misalnya teman-teman mau ngebangun percaya diri ya Bang, Iya. biasanya tuh confidence ya pasti teman-teman harus mulai dari diri sendiri dulu. Betul. Tapi bukan berarti teman-teman melupakan aspek-aspek lain yang misalnya membantu teman-teman untuk mengembangkan Nah, diri sendiri. iya benar. Oke, mungkin sedikit menyingkir dari masalah personal branding nih Bang. Boleh tuh. Kita ngebahas tentang brandingnya Bang Agung sendiri Oh, nih. iya. Nah, aku tuh tertarik Bang dengan pencapaian Abang sebagai penerima dari program beasiswa Sinergi Bang. Oh iya. Nah, kira-kira mungkin teman-teman tuh tertarik kayak apa sih Sinergi itu ya Kak Mario dan Bang Agung. Nah, kira-kira boleh dong dijelasin Sinergi itu gimana Bang? Oh iya. Jadi berhubung aku kan untuk S1-nya tuh di program studi Teknologi Manajemen Perikanan Tangkap IPB ya. Betul. Nah, buat S1 itu kan dilaksanakan 4 tahun ya. 4 tahun berarti 8 semester. 8 semester. Betul. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti pengen masuk di IPB, apalagi di prodi TMPT atau Teknologi Manajemen Perikanan Tangkap. Nah, ada satu beasiswa nih atau mungkin program yang diberikan IPB adalah Sinergi. Jadi Sinergi itu adalah percepatan antara S1 dan S2. Oke. Nah, S1 dan S2. Jadi ketika teman-teman udah di semester 7, artinya berapa ya? Semester 4 ya? Semester jalan 4 sih. Iya, 4 awal ya? Iya. Nah, semester 4 itu nanti akan udah masuk di semester 1 S2. Kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya sekarang teman-teman udah semester berapa sekarang? Sekarang udah semester 6 Bang. Nah, semester 6 berarti semester 7 berikutnya ya? Iya. Nah, nanti baru bisa ikut buat semester 1 di S2 kayak gitu. Oke. Jadi secara tidak langsung nanti teman-teman akan lebih cepat untuk lulusnya. Karena kan untuk S2 kan hanya perlu bukan hanya ya, berat sih sebetulnya. Agak berat ya. Iya, perlu 4 semester buat lulus, artinya 2 tahun. Jadi kalau misalnya dengan waktu semester 7, 8 udah ambil 1 dan 2, berarti hanya perlu 1 tahun lagi di luar dari S1 kayak gitu. Oke, tadi ada agak sedikit shock sih. Iya. Karena tadi dibilang nggak terlalu mudah juga. Tapi Iya. kayak kita tuh pengen tahu nih Bang, kira-kira bisa di-spill sedikit gak sih soal syarat prasyarat dari beasiswa atau program Sinergi ini Bang? Oh iya. Jadi yang pertama buat syaratnya sendiri ya. Buat teman-teman yang pengen mengikuti dari program Sinergi di semester 6 ini nanti berkas-berkas paling kayak transkrip kayak gitu ya. Transkrip, kemudian juga surat rekomendasi dari pembimbing, karena kan kita nggak bisa jalan sendiri gitu. Harus butuh dukungan dari pembimbing juga. Terus yang ketiga ada kayak surat pernyataan dari orang tua bahwa siap untuk apabila gagal ya, untuk bisa mendanai si A ini, orang ini untuk di program ini untuk menyelesaikan program studi di S2 kayak gitu. Paling kayak gitu. Dan mungkin untuk syarat-syaratnya tiap tahap itu harus ada kayak sejenis syarat atau enggak ada yang harus diselesaikan di tiap tahapnya. Misal kayak ketika di semester 3 itu udah harus wajib untuk proposalan atau enggak maksimal untuk kolokium kayak gitu. Karena kan ada target yang harus dicapai kayak gitu. Ibaratnya teman-teman tuh dituntut untuk jalur cepat ya, fast track banget. Gitu. Dan tentu misalnya program Sinergi ini bisa teman-teman targetkan untuk misalnya teman-teman mau menempuh pendidikan di program studi kita Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap, teman-teman jangan lupa untuk ngelirik program beasiswa Sinergi ini, karena menurut kita itu sangat privilege banget ya Bang. Iya, sangat bermanfaat sih. Betul, apalagi yang mau punya gelar magister gitu kan. Iya, dan mungkin kekurangan di biaya. Nah, ini salah satu solusinya. Karena kalau misalnya secara jalur reguler ya, buat S2 itu di IPB itu butuh dana 9 juta per semester. Lumayan lah ya. Iya, sedangkan kalau misalnya Sinergi di semester 7-8 udah nggak keluarin biaya satu. Terus di 3 dan 4-nya, semester 3 dan 4 ketika syarat-syaratnya udah terpenuhi, kayak udah IPK udah memenuhi, terus juga kolokium atau proposal udah dilaksanakan. Nah, itu nggak perlu bayar untuk UKT-nya, udah didanai oleh IPB. Menarik nih buat kaum hemat kayak kita ya Bang. Kaum hemat. Berarti ibaratnya teman-teman tuh udah harus tahu nih kalau misalnya IPB University juga prodi kita itu sangat awareness banget dengan kesejahteraan mahasiswa untuk menempuh pendidikan ya Bang. Betul. Jadi dibuatkan program buat kita khususnya di beasiswa Sinergi ini supaya kita tuh punya motivasi untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi Bang.
terus juga membahas seputar apa yang pernah Bang Agung capai nih Bang. Apa? Salah satunya yang paling menarik nih, Duta IPB Oh, Bang. iya. Oke, boleh dong Bang dijelaskan gimana sih Duta IPB dan menurut Abang tuh privilege-nya apa sih sebagai seorang Duta IPB? Oh iya, ini mungkin dari teman-teman juga dari angkatan-angkatan yang di PSP gitu ya, mungkin kenalnya aku sebagai Duta IPB kayak gitu ya. Nah, berarti itu adalah personal branding ya? Betul. Karena dikenalnya sebagai gitu. Yes. Nah, bisa kan tadi di awal dibilang sempat disinggung personal branding bisa jadi prestasi atau enggak dari hobi atau Betul. enggak dari passion kita apa. Nah, bisa dikenal dari situ. Oke. Nah, salah satunya dari prestasi mungkin ya Duta IPB. Jadi Duta IPB menurutku sangat bermanfaat sekali ya. Apalagi kan kita untuk Duta IPB itu mensosialisasikan ya kepada siswa-siswi seluruh Indonesia malah terkait IPB. IPB itu bukan sekedar tentang pertanian, banyak dari itu, lebih dari itu. Bisa jadi pertanian dan sekarang udah ada kedokteran ya Betul. di IPB. Nah, Fakultas udah L. betul. Dan itu baru di tahun ini, di tahun kemarin ya 2023. Jadi IPB terus membranding, terus memperluas dari cakupan keilmuannya untuk bisa memberi kebermanfaatan buat masyarakat Indonesia utamanya. Betul. Jadi tugas dari Duta IPB adalah menjelaskan itu kepada seluruh siswa-siswi dan juga mungkin ke orang tua. Karena kan orang tua mungkin dia karena lahirnya sebelum kita ya, jauh Iya. dari kita ya. Jadi kenalnya Institut Pertanian Bogor, Stigmanya masih pertanian itulah. Iya, gitu. betul. Itu kita harus dari Duta IPB tugasnya adalah untuk mengubah itu, membranding, menjelaskan tentang IPB University seperti apa. Tapi untuk dan untuk privilege-nya apa segala macam banyak, kita banyak belajar di sana kayak belajar bicara, retorika, kemudian juga tentang IPB, cakupan tentang IPB kita pelajarin keilmuannya seperti apa. Terus yang ketiga, banyak ketemu dengan orang-orang baru kayak gitu. Jadi banyak sekali manfaat buat di Duta IPB kayak gitu. Betul. Mungkin buat teman-teman yang tertarik menjadi seorang Duta IPB boleh langsung didaftarkan sesuai timelinenya. Dan ibaratnya yang aku tangkap ya Bang, Duta IPB itu ibaratnya sebagai sebuah atau sosok wajah dari Betul. apa yang dia bawa ya platformnya. Pagi PB University Benar. itu juga merupakan kampus atau perguruan tinggi negeri yang sangat luar biasa dengan capaiannya saat Iya, ini. benar. Dan berarti ya sesuai dan motonya lah ya, Iya. Inspiring Innovation with Integrity. Integrity. Nah, terus juga berbicara soal integritas ya Bang. Nah, menurut Abang ini balik lagi ke personal branding ya Oke. Bang. Menurut Abang sendiri seberapa penting sih integritas itu buat orang yang pengen ngebangun personal brandingnya? Oke. Jadi seberapa penting integritas dengan personal branding? Menurutku tuh sangat berkaitan ya. Oke. Tadi kita balik ke pencitraan. Betul. Iya kan. Itu ada agak berhubungan sama pencitraan tadi. Jadi kalau misalnya kita ingin membangun personal branding, ya kita tunjukkan apa yang sebenarnya kita miliki kayak gitu. Nah, makanya aku dibilang di awal tadi, ketahui kelebihan sama kekurangan terlebih dahulu. Nah, sesudah itu barulah kita bisa kembangkan apa yang kita miliki. Karena kalau kita nggak tahu terkait kelebihan sama kekurangan kita, ya bisa aja kita ngada-ngada kayak gitu kan. Bisa aja kita nge-branding apa yang sebetulnya kita bukan menjadi ciri khas dari kita kayak gitu. Jadi integritas sama personal branding itu berkaitan. Ya, gak autentik lah Iya, kasarnya, benar. Bang. Oke, dan yang paling penting nih Bang, kalau menurut aku juga ya, mungkin sedikit sharing dari pendapat aku ya Bang. Iya. Kalau integritas itu sangat diperlukan buat teman-teman yang membangun personal branding karena itu juga sangat berpengaruh sama konsistensi teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sendiri itu nggak ngerasa itu bukan jati dirinya, Iya sih benar. lantas bukan buat apa ya Bang brandingnya Iya. ya Bang? Betul. Sama satu hal sih Bang yang paling menarik pertanyaannya. Jadi menurut Abang dengan privilege kita sebagai seorang mahasiswa dari Departemen PSP, kira-kira itu dari segi brandingnya apa sih yang di benak Abang branding dari PSP itu sendiri? Oke. Dari pertama ya, mungkin sebelum masuk di PSP itu di teknologi dan menjadi perikanan tangkap, mungkin yang kita bayangkan itu kayak belajar tentang menjadi nelayan kayak Betul. gitu ya. Mungkin banyak dari teman-teman di luar sana yang berpikir seperti itu. Tapi itu hanya belum dijalanin kayak Ya. gitu ya. Nah, setelah dijalanin, setelah dipelajarin terkait apa yang kita di bidang keilmuan khususnya di perikanan tangkap ya, banyak banget dari ilmu-ilmu yang bisa kita gali kayak gitu. Betul. Misal ada dari, kalau aku kan masuknya di perkapalan dan juga K3 ya. Oke. Jadi bisa kita pelajari tentang kapal kayak gitu. Kemudian juga dari sumber daya ikan dan segala macam. Nah, hal-hal itu bisa di branding, bisa di branding terkait apa yang kita miliki. Misal mungkin dari teman-teman di sini nih
mungkin masih ada yang masih kuliah ya, Yes. apalagi di PSP atau di teknologi dan manajemen perikanan tangkap, bisa nge-branding terkait apa yang dipelajarin. Nah biasanya kan ada tugas-tugas video tuh. Ada. Iya kan, Pasti ada. tugas-tugas video kayak menjelaskan tentang ini itu. Iya. Nah itu kan khususnya bisa jadi secara tidak langsung bisa ngejelasin kepada teman-teman terkait sebetulnya apa sih yang kita pelajari gitu di PSP ini, biar nggak menimbulkan multi tafsir kayak orang-orang mikirnya kita belajar tentang gimana cara menjadi nelayan Iya, kayak gitu. langsung terjun gitu. Iya, padahal mah enggak kayak gitu kan. Yes. Banyak yang kita pelajarin, mulai dari ekonominya juga ada kan, kayak bisnisnya seperti apa, kemudian juga ke dalamnya seperti apa, kapalnya seperti apa, kebijakan malah juga Betul, ada ya. ada hukumnya, kebijakannya. Iya itu, makanya banyak sekali branding yang bisa kita kembangkan buat PSP itu sendiri. Oke. Dan ibaratnya secara kasarnya teman-teman juga harus tahu kalau misalnya kayak tugas-tugas bentuk kayak video ataupun lebih tepatnya desain yang berbentuk Iya, visualisasi. poster biasanya ya. Iya, itu ibaratnya sebuah ya soft branding ya. Iya. Terkait PSP itu Bener. nggak cuma membahas tentang lain aja teman-teman. Ilmunya banyak banget dan bermanfaat banget. Teman-teman nanti bakal bisa lebih tahu kalau misalnya teman-teman bisa meneliti dan lebih lanjut untuk cek dari program studi kita. Kalau misalnya teman-teman mau cek juga mungkin bisa cek di websitenya di Admisi ya teman-teman. Di betul. situ banyak banget informasi soal program studi kita teknologi dan manajemen perikanan tangkap. Khususnya buat kamu siswa-siswi di SMA, MA, MK dan dimanapun. Karena juga di tahun ini ya Bang, di jalur SNPMB bahasanya. Oh, namanya sekarang SN apa? SNPMB agak susah, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Oh, IPB. udah beda banget ya dengan dulu. Beda banget gitu, tiba-tiba kayak dulu SNM jadi sekarang SNBP. Iya, terus berubah lagi. Iya, berubah lagi. Memang nanti mungkin teman-teman harus bisa menyocokkan dan menyesuaikan. Iya. Kayak misalnya nanti mau masuk ke program studi kita itu, teman-teman harus mulai dari sekarang untuk punya ambisi dan punya semangat dan motivasi untuk bergabung bersama kita. Nah, mungkin pertanyaan juga Bang, ibaratnya harapan Abang sih buat teman-teman yang menyaksikan video ini, tapi ini masih belum closing ya Bang. Iya, belum. Ibaratnya harapan buat Abang, buat teman-teman yang mau memulai personal branding itu apa sih yang harus kita mulai gitu Bang? Oke. Buat teman-teman yang mungkin baru mau memulai ya Yes. tentang personal branding, balik lagi di awal, kenali diri kalian sendiri. Kelebihan apa yang kalian punya, kekurangan apa yang kalian punya. Nah, dari kelebihan tadi kembangin, bukan cuma dikembangin ya, kayak diasah lebih dalam lagi terkait apa yang dipunya, apa yang menjadi kelebihannya, buat nanti hal tersebut bisa menjadi manfaat buat orang lain atau mungkin menjadi personal branding dari teman-teman yang punya. Nah, buat teman-teman khususnya yang belum memiliki atau belum tahu terkait kelebihan sama kekurangan, jangan panik ya, tenang aja. Karena mungkin kita semua kan lahir belum punya kelebihan masing-masing ya. Betul. Kita mungkin dari lingkungan, terbentuknya dan segala macam kayak gitu. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu atau mungkin merasa belum punya kelebihan, bisa dilatih terkait apa yang teman-teman ingin kembangkan. Jadi terkhusus teman-teman buat yang belum memiliki kelebihan dan belum tahu apa kelebihannya, teman-teman bisa bentuk kelebihan itu menjadi seperti apa. Dan bagusnya lagi buat teman-teman yang belum tahu terkait kelebihannya, teman-teman bisa membentuk kelebihannya sesuai dengan apa yang diinginkan. Oke. Iya, misalkan kita belum tahu nih atau belum punya kelebihan terkait podcaster misalnya, menjadi seperti ini. Ya, sok dilatih kayak gitu. Bisa banyak kan sekarang platform-platform yang menyediakan kayak gitu. Betul. Pelatihan menjadi podcaster atau apa segala macam kayak gitu. Nah, bisa dilatih, teman-teman latih dan asah kemampuan itu. Nah, setelah dilatih, diasah, kemudian teman-teman branding lah hal itu Betul. di media sosial, di IG ataupun di TikTok kayak Banyak gitu. ya platformnya, Banyak Bang, sosial bahkan media di sekarang. Spotify sekarang ada ya. Betul, ada Iya. podcastnya tuh. Nah, bisa Mungkin nanti dikembangin. kita buka cabang ya kali, Boleh Bang, ya? dibuka PSP di Spotify. Oke, boleh nanti ya. Itu gitu. banyak ya, ibaratnya teman-teman tuh pasti jangan khawatir kalau misalnya masih membentuk personal branding itu nggak punya keunggulan ataupun Iya. keahlian. Karena ya ibaratnya manusia itu berproses ya Bang, Iya, dituntut betul. berproses. Dan teman-teman yang misalnya nanti mau membentuk personal brandingnya itu, ya teman-teman ibaratnya masih belum punya capaian ataupun sebuah ciri khas sendiri, ya teman-teman bisa membentuklah dari sekarang. Iya. Karena ibaratnya tidak ada keterlambatan untuk Belum. branding Bang. Benar. Di kapan saja, di mana saja udah bisa dilakuin. Betul. Kalau bisa gak bentuk personal branding ya yang bener aja. Rugi dong. Nanti kan susah dong kalau misalnya Iya, ya nggak ada orang yang tahu kita seperti apa kayak gitu ya. Betul. Jadi ibaratnya teman-teman tuh harus melek juga sama sosial media, jangan sampai nggak digunakan dengan baik ya Bang ya. Betul. Oke. Last question Bang. Nah,
Silahkan berikan closing statement Bang Agung untuk teman-teman di sana. Oke, terima kasih buat PSP yang sudah mengundang aku buat menjadi pembicara ya di sini pertama. Kemudian buat teman-teman yang ingin membangun terkait personal branding yang dimiliki, yang pertama mungkin dari teman-teman berusaha untuk mengembangkan apa yang dimiliki. Nah, berusaha apa yang dikembangkan apa yang dimiliki. Jika tidak memiliki apa yang menjadi kelebihan, dilatihlah apa yang menjadi keinginan dari teman-teman. Kemudian yang kedua, buat teman-teman yang udah mulai nih untuk mengembangkan. Misal mungkin dari teman-teman ada yang sudah mulai membuat konten apa segala macam kayak gitu. Dipertahanin konsistensinya. Oke, Pertahanin konsisten. Karena kalau misalnya kita mungkin hasilnya nggak bisa dilihat dari 2 atau 3 bulan kayak gitu. Nggak ada yang tahu, mungkin dari setelah 8 bulan atau mungkin setahun setelah membuat itu barulah mendapatkan hasil. Misal proses kayak ya. ada proses dari itu barulah dilihat hasilnya. Kayak teman-teman di hire buat menjadi video editor di suatu perusahaan atau bagaimana, karena mungkin melihat dari kualitas kayak gitu kan. Kita mungkin dari awal belum terlalu bagus, tapi sering berjalan waktu dilakukan dengan berkali-kali berulang-ulang pasti akan ada kualitas yang berbeda lah betul. dari awal kayak gitu. Terus yang terakhir mungkin buat teman-teman yang sudah memiliki personal branding yang kuat, dipertahanin kayak gitu. Jangan sampai kita membuat kasus-kasus ya yang negatif yang nantinya mencoreng dari personal branding kita. Mungkin kita sudah bertahun-tahun ya, mungkin kayak 4 sampai 5 tahun atau mungkin 2 tahun ini untuk membuat personal branding, tiba-tiba punya kasus misal kriminal atau bagaimana, itu hindarin kayak gitu. Jangan sampai apa yang kita sudah mulai, apa yang sudah kita bangun itu tercoreng atau hilang gara-gara satu kasus yang negatif kayak gitu. Paling itu, Mar. Oke, terima kasih Bang buat closing statementnya. Jadi ibaratnya itu adalah sebuah message buat kita semua ya. Iya. Ibaratnya buat teman-teman yang ada di menonton ini ya, dan juga buat aku sendiri, kita itu ibaratnya sedang membentuk self development. Iya. Kita itu juga sedang meningkatkan kapasitas diri kita untuk menjadi sesuatu. Dan kalau misalnya teman-teman punya sebuah tujuan untuk menjadi sesuatu, pasti teman-teman harus punya effort yang lebih untuk mencapai itu. Dan harapannya dari materi yang kita dapatkan ini ya Bang, bisa menjadi wawasan yang luar biasa untuk membentuk personal branding kita. Amin. Dan untuk itu juga itu adalah pertanyaan terakhir Bang untuk sesi sokap ini, dan gak kerasa ya Bang. Iya. Kayak asik gitu sama teman-teman semua, ibaratnya sobat-sobat perikanan tangkap di sana. Dan harapannya buat aku dan juga Bang Agung, kita bisa ngebentuk ya orang-orang yang punya ketertarikan dari sekarang untuk membentuk personal brandingnya. Jangan sampai teman-teman itu rugi untuk ya ibaratnya menghilangkan atau menyisakan waktunya untuk hal-hal yang negatif. Teman-teman bisa mulai dari sekarang ya Bang. Iya. Untuk membentuk personal brandingnya. Dan yang paling penting jangan lupa untuk mendaftarkan diri ya Bang. Iya, di program studi teknologi dan perikanan tangkap. Iya, buat kamu yang akan siap menghadapi SNPMB nih, mungkin nanti bakal ada bahasan topik terkait itu, kita nggak ada yang tahu. Iya. Kita akan lihat buat kelanjutan sokap berikutnya. Dan untuk itu terima kasih buat Bang Agung yang udah memberikan kesempatan ke kita semua untuk mendengarkan ya dari pengalaman nih. Betul. Dan itu semoga bisa menjadi ya tips and trick buat kita semua. Siap. Dan aku Mario Berkardo juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan sokap hari ini. Dan kita akan ketemu lagi untuk next episode sokap yang akan membahas tentang sesuatu yang mungkin menjadi daya tarik sendiri atau isu-isu yang sedang panas buat teman-teman semua. Oke, sampai bertemu lagi di sokap, Sobat Perikanan Tangkap.